Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian, dan kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Haleluya. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Pengurapan dari Allah boleh turun atas kami demi nama Yesus Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita bisa melihat arah mata angin. Utara, selatan, timur, dan barat. 4 arah ditunjukkan dalam sebuah alat yang disebut sebagai sebuah kompas. Kompas itu alat bundar menunjukkan arah dari segala penjuru. Yang semuanya itu kita perlukan untuk menemukan tujuan
perjalanan hidup. Saya dulu hobi camping. Kalau naik gunung pasti kompas itu ada di bawah. Kalau tidak, kita akan tersesat di gunung itu. Tapi dengan adanya kompas, maka akan menentukan arah tujuan perjalanan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 juga menunjukkan 4 hal di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, saudara, percayalah kepada Allah. Ini petunjuk bagi kita orang yang percaya. Percayalah kepada Allah, Dia layak kita percaya sepenuhnya karena Dia yang tak pernah berubah. Ketika kita menjalani hidup yang tiada hari tanpa air mata, yang tiada hari tanpa persoalan, terkadang masalah, persoalan, problema, pergumulan. Seringkali kita sebagai umat percaya seringkali salah jalan. Bahkan akhirnya kita tersesat dan tinggalkan Tuhan. Tetapi pedoman yang pertama, kita harus percaya kepada Dia. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Dia layak untuk kita percaya sepenuhnya ketika kita mengalami jalan buntu. Ketika kita menjalani jalan yang mungkin tidak ada ujung pangkalnya. Ketika kita mulai tersesat, kembalilah kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Dan yang kedua, saudara, sebagai pedoman hidup kita, janganlah bersandar pada pengertian kita sendiri. Dan ini Amsal menegaskan kepada kita, jangan kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Pikiran manusia sangat terbatas dan membatasi pengertian. Hanya Dia Allah yang Maha Kuasa. Setiap pikiran dan motif terbuka di hadapannya, tidak ada sesuatu yang tersembunyi baginya. Dan saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, pedoman yang kedua, supaya kita tidak salah menghadapi masa-masa persoalan yang begitu luar biasa. Ya, saudara, yang kedua, jangan bersandar pada pengertian dirimu sendiri. Segala-galanya manusia sangat terbatas, pikiran manusia sangat terbatas. Nah, oleh karena itu kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Setiap pikiran dan motif terbuka di hadapannya, tidak ada sesuatu yang tersembunyi baginya. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sudahkah kita bersandar penuh kepada Tuhan? Sebab segala-galanya manusia sangat terbatas. Pedoman yang ketiga, saudara, di dalam kita menjalani hidup saudara sesuai dengan Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Akuilah Dia dalam segala jalan kita. Sebagai pencipta, sebagai penyelamat seluruh umat manusia, Allah berhak merancang setiap kehidupan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Ia merajut setiap orang di dalam kandungannya. Ia menembusnya dosa manusia dengan anaknya dan memperlengkapi dengan karunia-karunia rohani yang dapat dipakai untuk memuliakannya, saudara. Seperti seorang anak akan mencari ayahnya untuk menolong, orang percaya harus menyertakan Bapa Surgawi di dalam segala perkara. Inilah pedoman yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita percaya, akuilah Dia di dalam segala jalan kita. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, saudara. Dan akhirnya pedoman yang keempat, supaya kita menjalani hidup ini mengiring kepada Tuhan, tidak salah arah. Allah berjanji untuk meluruskan jalan kita. Nah, ini luar biasa, saudara. Poin yang keempat yang tekankan bahwa Allah berjanji meluruskan jalan kita. Jalan yang lurus lebih mudah
dilalui dan tidak memerlukan waktu lama, saudara. Itulah jalan lurus. Tetapi jalan itu tidak bebas hambatan. Sementara kita mengikuti ketiga petunjuk arah di atas, Bapa akan bekerja bagi kita untuk mengatasi berbagai rintangan, berbagai halangan di sepanjang jalan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Dia berjanji akan meluruskan jalan kita. Ketika jalan kita mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri, Allah meluruskan itu. Oleh karena itu 4 poin ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah yang memberikan arah dalam kehidupanmu, sehingga kita bisa menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan. Maukah kita mengikuti kompas rohani Allah dan mempercayai sepenuh hati? Jika kita tidak bersandar pada diri sendiri dan mau bergantung padanya, maka saudara akan menikmati jalan yang lurus. Kira firman Tuhan pagi hari ini memberikan renungan yang pasti. Milikilah kompas rohani dalam hidup kita. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah kompas rohani bagi kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, segala kegiatan kami pada hari ini Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, kembali mengangkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.